satu bisa. Mau tahu yang mau kita ambil yang mana itu gimana? Oke, jadi nanti di sini yang lampunya nanti akan ada mana yang merah, mana yang hijau. Oh, ini kasih tahu yang dasar. Ya, jadi kalau yang merah berarti dia masih jalan, tetapi kalau yang hijau berarti sudah selesai. Jadi misalnya di sini ada 8 nih. Nah, besok kita baru ketahuan. Nah, misalnya ada 8 nanti, oh saya mau masukin yang sini, kemudian ini sekalian mau saya ambil, nanti bisa di situ akan yang lampu kita coba kemarin yang merah itu akan keluar hijau. Gitu. Ada pertanyaan dari sini sebelum kita nanti siang running lagi terus sama yang epicenter. Itu dulu kan? Gimana? Itu udah bisa dibuka lagi mas kayak gitu. Ya, kalau ini misalnya kita mau buka, kita bisa buka lagi, tapi harus dipencet dulu. Nah, ini setelah ini, nah dia bentuknya seperti ini, berarti ini sama sekali kita tidak bisa interupsi. Jadi kalau dia posisinya seperti itu, tidak bisa diinterupsi. Bahkan kita pencet pun dia tidak akan buka. Karena dia sedang proses pembacaan. Jadi dia akan nunggu pembacaannya selesai, kemudian nanti baru begitu. Nah, ini baru bisa. Nah, sekarang kalau udah gitu, baru kita bisa buka lagi. Jadi sebelum dia memberikan aba-aba ini sama itu, jangan dibuka. Jadi misalnya ini dibuka, udah dia kosong lagi. Kemudian karena ini sistemnya adalah ada sensornya, jadi misalnya dulu ada sih yang nyoba, oh ini 8, oh kurang 1, saya nggak mau nutup lagi, saya geser aja. Jangan boleh, jangan, karena itu ada beltnya. Nanti kalau kayak rantai itu kalau sampai dia lompat 1 berarti udah itu. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika mau masukkan adalah tadi tutupnya harus benar-benar pas. Kemudian ketika sudah dimasukkan kita pastikan bahwa itu pas. Karena apa? Kalau dia lepas, dia kan rotornya kan akan muter seperti ini. Nah kalau dia lepas, dia nanti akan ganjel di situ, akan keluar E05. Kalau E05 berarti ini harus kita bongkar untuk ngeluarin yang itu. Ngeluarin itu kepalanya. Ya ampun. Detek pun nggak boleh mati kalau ada isinya. UPS-nya tahan berapa lama? UPS-nya ini sekitar 600 watt, UPS-nya itu 3000. Jadi harusnya kalau masih baru 1 jam masih oke lah. Nggak boleh mati sepanjang ada isi sampel. Ada isinya, betul. Kalau nggak Nggak ada masalah. Mau dimatikan boleh, tapi kelembapannya minta tolong dijaga. Karena apa? Semua di sini optik. Kalau tidak ada panas berarti kemungkinan lembab. Kalau lembab nanti jamuran. Gimana? Gitu. RH-nya maksimal 60. Relatif humidity-nya. Nggak boleh mati alatnya. maksimal berapa? RH-nya 60. Oh 60. 6. Di bawah 60 kan? Gimana? Harus di bawah 60. Iya, di bawah 6. Pas. Pas. Naik terus. Naik terus. Naik terus. 60. 63. Pasang 18 sudah Pak, masih jadi Pak. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi error bagaimana? Jadi kalau ini ada tanda kuningnya, tinggal dipencet aja. Nah, di sini nanti akan muncul E berapa. Kemudian bawa inputnya Mbak, slide-nya tadi Mbak. Yang hari kedua kan? Yang hari kedua. Atau hari ketiga deh, saya agak lupa. Ini hari ketiga. Knowledge banget. Oh, yang anu Mbak, bukan yang hari tapi yang M50 overview. Ada tanda kuning. Itu sama seperti di praktek, ada dua kemungkinan. Hanya pemberitahuan atau memang itu ada error. Jadi misalnya sama ininya tidak connect misalnya ya.
misalnya terjadi seperti ini. Nah, misalnya nggak connect kan ini muncul warna kuning. Nah, dia akan kelihatan bahwa ini tidak ada koneksi karena dia, jadi yang harus dicek adalah koneksinya. Tinggal di. Nah, kemudian misalnya suhunya terlalu tinggi atau terjadi sesuatu, dia nanti akan sinkronisasi. Kalau terjadi sesuatu, jadi di sini nanti akan muncul misalnya E berapa. Nah, setelah E berapa, kemudian errornya apa? Di sini ada tanda panah 2 ke kanan. Artinya bahwa itu akan memberikan apa yang harus kita lakukan lebih dulu. Jadi sekitar 70% error yang ada di sini itu sudah ada semuanya apa yang harus dilakukan. Jadi misalnya, oh suhunya terlalu tinggi, biasanya cek filter, cek suhu ruangan. Nah, kalau sudah, kita harus supaya ininya jadi abu-abu lagi, supaya tidak ini, kita harus acknowledge di sini atau acknowledge di sini. Kemudian setelah di-acknowledge, di-close. Selama acknowledge-nya tidak kita hilangkan, walaupun errornya sudah hilang, tetap akan kuning. Artinya acknowledge bahwa kita sudah menerima pemberitahuan. Jadi kalau di WhatsApp centang biru lah ya. Acknowledge itu berarti bahwa oh saya sudah membaca. Kalau sudah membaca baru dia nanti akan hilang. Nah, ketika kita sudah acknowledge semua tetapi akan muncul lagi errornya, berarti itu memang kita harus melakukan perbaikan. Bukan perbaikan, tindakan apapun itu. Tetapi kalau sudah kita acknowledge dan hilang ya berarti sudah. Berarti itu hanya sekedar pemberitahuan saja dari error yang muncul di situ. Kemudian berapa lama untuk proses identifikasi dan AST-nya? Identifikasi biasanya sekitar 4 jam sampai 6 jam sudah akan keluar. Jadi kalau ini jam 12, nanti sekitar jam 4 biasanya sih sudah keluar. Tetapi kalau AST-nya itu karena kan jenis antibiotiknya kan ada sekitar 20. Kemudian masing-masing antibiotik ini mempunyai karakteristik sendiri. Jadi misalnya paling lama itu adalah meropenem. Nah, meropenem itu bisa sampai mungkin sekitar 12 jam, 13 jam. Tetapi tidak akan lebih dari 16 jam. Kalau identifikasi itu maksimal adalah 12 jam. Kalau 12 jam, dia bacanya 2 jam, dia akan nyocokin dengan database. 3 jam nyocokin dengan database. Itu akan berlaku tiap jam. Nah, kalau misalnya sampai dengan 12 jam kemudian dia tidak match, dia akan memberikan pemberitahuan bahwa ini invalid ID. Biasanya di situ akan muncul check purity of sample. Jadi takutnya adalah kita ngambilnya mungkin keikut dari koloni yang lainnya. Nah, bagaimana kalau misalnya ID keluar tapi AST-nya tidak keluar tadi? Yang kita harus perhatikan adalah AST indikatornya. Tetapi misalnya kita nih lupa memasukkan AST indikator begitu ya, atau kayak kemarin kan ini saya masukkan kosongan, itu biasanya sekitar 30 menit sampai 1 jam dia akan memberikan alert di sini. Jadi kalau yang ada di sini itu adalah error yang berhubungan dengan alat atau sistem. Kalau yang need attention ini adalah yang berhubungan dengan sampel. Jadi misalnya sampel ini sudah nanti coba kita masukkan kosongan lagi, dia nanti akan memberikan alert bahwa ini terjadi bahwa oh ini insufisien reagen dan kawan-kawan akan muncul di situ. Sampai di sini ada pertanyaan atau masih bingung? Gak usah liatin saya. Karena kalau teori tambah pusing lagi nanti. Kita coba ya, misalnya kita mau masukin mau tadi. Mas, hasilnya itu pembacaan itu identifikasi sama uji sensitivitas itu hasilnya selesainya barengan ya? Enggak. Enggak. Biasanya identifikasinya barengan. Identifikasinya di duluan. Betul. Jadi dia secara bersamaan itu AST sama identifikasi akan keluar. Dalam beberapa kasus itu sebenarnya MIC-nya itu dia sudah ngerjain. Jadi dari sekitar 20 dia mungkin sudah ngerjain 4. Kemudian 4 ini angkanya akan disimpan sampai dengan identifikasinya keluar.
Setelah identifikasinya keluar, baru dia akan nyocokin, oh misalnya ceftriaxone itu MIC-nya 8. Dia baru bisa ngomong, oh kalau MIC 8 untuk E. coli itu harusnya adalah resisten. Oh kalau cefotaximnya 16 untuk E. coli itu berapa? Jadi sebelum identifikasi keluar